Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, dalam konten ini gue mau berbagi atau sharing mengenai Google Classroom dan fungsi tambahannya. Nah, yang gue sharing sekarang adalah mengenai tambahan fungsi dari Google Classroom, yaitu berupa Google Form ya. Tapi sebelumnya gue sudah ngebuat kelas atau grup Google Classroom-nya, yang dimana di dalamnya sudah masuk 9 siswa sebagai anggotanya. Kemudian siswa tersebut sudah join ke grup, jumlahnya 9, dan tugas pun sudah saya berikan saat merekam ini ke semua siswa. Tugasnya berupa penilaian harian sebenarnya, dan ini list siswanya ada 9 orang, dan teman-teman lihat di situ ada 100, itu adalah poin maksimalnya. Di sini bisa dilihat ada ditugaskan, bisa juga semua, bisa juga disarankan. Folder ini untuk lampiran, karena saya belum mengisi jadi ada terjadi kesalahan ya, seperti itu. Dan kalau memang teman-teman nanti bisa mencantumkan lampiran, maka di folder yang tadi kita klik itu bisa nongol lampirannya berupa apa, bisa berupa PDF, bisa berupa Word dan lain sebagainya. Ya silahkan, kalau mau ke toilet silahkan ya teman-teman. Saat saya ngerekam ini, murid saya atau peserta sedang mengerjakan penilaian hariannya, sehingga kita cukup menunggu sampai semuanya selesai. Nanti untuk penilaiannya seperti apa atau penskorannya itu otomatis dari Google Form-nya sendiri, seperti itu. Jadi saat yang sekarang ini kita udah tunggu aja gitu. Tunggu sampai waktunya selesai dan mereka nanti berubah statusnya yang tadinya ditugaskan menjadi diserahkan, seperti itu. Oke, saya perlihatkan ini bentuk dari format soal yang saya buat di Google Form-nya. Itu ada bintang-bintang, semuanya itu menandakan bahwa wajib diisi. Soal yang saya buat ada 20 soal dan masing-masing soal poinnya 5. Lihat semuanya ada angka 5 poin dan bintang. Terus sekali lagi teman-teman, bintang itu menandakan bahwa wajib diisi. Oh ya teman-teman, Google Form juga bisa lo menambahkan gambar. Seperti yang dilihat, ini soal-soal saya banyak gambarnya. Ada beberapa gambar. Dan memang kekurangannya kalau bilangan pangkat ya, kita hanya memberikan simbolnya doang. Tapi selebihnya menurut saya ya enak sih dipakai, mudah dipakai dan lain sebagainya. Jadi memang cocok. Produk Google memang harus Google juga sih. Google Classroom memang penugasannya harus menggunakan Google Form gitu. Oh ya teman-teman, kita coba lihat di petunjuk. Ini kalau diklik tools petunjuk, maka ini yang tadi kita buka itu sebenarnya isi dari ringkasannya ada di sini. Ketika tadi kita sudah tahu bahwa 5 poin ini adalah nilai untuk satu masing-masing soal, dan ini tanda bintang adalah untuk menandakan wajib diisi. Selanjutnya kita coba scroll ke atas. Nah, kita lihat di sini ada nama berbintang dan kemudian ada email berbintang.
Ini menandakan bahwanya semua wajib diisi. Kalau siswa belum mengisi, maka hasilnya adalah tidak akan bisa untuk submit. Korelasi kenapa yang berbintang itu harus diisi dan email juga harus diisi, nama juga harus diisi, dikarenakan kita bisa mengirimkan hasilnya via email langsung. Emailnya siapa? Emailnya mereka. Terus kapan kita ngoreksinya? Ngoreksinya akan secara otomatis dilakukan oleh Google Form setelah semuanya selesai mengerjakan. Apakah siswa bisa melihat hasil tugasnya? Jawabannya, siswa bisa melihat hasil tugasnya setelah selesai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tergantung dari kita setting awal saat membuat form tugas di Google Form. Nah, sekarang kita tunggu seperti apa hasilnya. Nanti pada segmen setelah jeda ada hasil penilaian dan seperti apa sih untuk penilaian dari Google Form. Inilah tampilan hasil koreksi otomatis dari Google Form. Seperti yang kita ketahui bahwa saya mempunyai anggota 9 dalam grup Google Classroom ini. Nah, kita bisa melihat koreksi secara ringkasan maupun dari masing-masing pertanyaan atau masing-masing individu. Nah, yang saya paparkan adalah hasil masing-masing dari individu. Kita bisa lihat di sini ada nama dari individunya. Selain 3 aspek tadi, di sini ada tanda dari spreadsheet atau Google Spreadsheet. Nah, itu fungsinya apa? Dari tools spreadsheet ini kita bisa menampilkan hasil koreksi otomatis oleh Google Form dalam bentuk Excel. Lebih tepatnya seperti Excel. Dan di dalamnya itu lebih detail dibandingkan 3 aspek tadi, ringkasan, pertanyaan, atau masing-masing individu. Nah, kenapa saya katakan lebih detail daripada 3 aspek tadi? Karena di dalamnya terdapat kolom waktu pengumpulan, kolom nama, kolom email, kolom skor yang diperoleh per skor maksimal, dan jawaban dari semua siswa untuk masing-masing pertanyaan. Alasan itulah yang menurut saya bahwa spreadsheet ini adalah format penilaian yang sangat lengkap dibandingkan 3 aspek tadi. Sehingga menurut saya teman-teman lebih baik langsung klik tools spreadsheet-nya agar lebih efektif untuk melihat hasil dari semuanya. Inilah tampilan spreadsheet secara utuh, di mana kita bisa melihat ada waktu pengumpulan, skor, email, nama, dan ini pertanyaan. Kita bisa lihat ini adalah pertanyaan dan ini jawaban yang dipilih oleh siswa dari masing-masing pertanyaan. Dan ini pertanyaannya ada 20 dan pastinya jawabannya ada 20. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah pertanyaan terakhir dengan jawaban terakhir dari masing-masing siswa. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat.